Tono adalah seorang pemuda yang terkenal karena kemalasannya. Setiap hari, rutinitasnya selalu sama. Bangun siang, makan, dan bermain game hingga larut malam. Teman-temannya seringkali memberi nasihat agar ia mulai memikirkan masa depan. Tapi Tono hanya mengabaikan. Ia selalu punya alasan untuk menunda-nunda. Besok saja aku mulai, ucapnya dengan santai. Hari demi hari, bagi Tono, hidup seperti itu sudah cukup. Mengapa repot-repot bekerja keras kalau hari ini masih bisa dihabiskan dengan santai? Suatu hari, ketika sedang berjalan santai di tepi sungai, Tono bertemu dengan seorang pria tua yang tampak bijak. Pria tua itu duduk di bawah pohon rindang sambil tersenyum ramah kepada setiap orang yang lewat. Entah kenapa, Tono merasa tertarik dan mendekatinya. "Selamat siang, nak," sapa pria tua itu dengan suara lembut namun penuh wibawa. Tono yang biasanya malas menanggapi orang asing, merasa ada sesuatu yang berbeda dari pria tua ini. "Selamat siang, Pak. Apa yang sedang Anda lakukan di sini?" Pria tua itu tertawa pelan. "Aku hanya duduk menikmati pemandangan. Dunia ini indah, kau tahu, tapi banyak orang yang terlalu sibuk atau terlalu malas untuk menikmatinya." Tono terdiam. Dia merasa seolah pria tua itu sedang berbicara langsung tentang dirinya. Tapi sebelum dia sempat membela diri, pria tua itu melanjutkan, "Kau terlihat seperti seseorang yang sering menunda-nunda. Apakah aku salah?" Tono tersentak. Bagaimana bisa pria tua itu tahu? Padahal mereka baru saja bertemu. "Ya, mungkin sedikit," jawab Tono, setengah malu. Pria tua itu tersenyum lagi. "Aku punya sesuatu untukmu." Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebutir biji kecil. "Ambillah ini, tanam di belakang rumahmu. Kau hanya perlu menyiramnya sedikit setiap hari, tidak lebih. Lihat apa yang akan terjadi setelah beberapa waktu." Tono memandang biji kecil itu dengan skeptis. "Ini hanya biji kecil. Apa yang bisa aku harapkan dari ini?" "Jangan khawatir tentang hasilnya. Hanya lakukan apa yang kubilang. Menyiramnya tidak akan mengambil banyak waktu atau energi. Tapi kau akan melihat bahwa bahkan dari sesuatu yang kecil bisa tumbuh sesuatu yang besar," jawab pria tua itu dengan penuh keyakinan. Meski merasa aneh, Tono akhirnya membawa pulang biji itu. Apa salahnya mencoba, pikirnya. Toh menyiram tanaman bukanlah pekerjaan berat. Dia menggali lubang kecil di halaman belakang rumahnya dan menanam biji itu. Setiap hari, meskipun terkadang terlambat, dia ingat untuk menyirami tanaman itu sedikit demi sedikit. Pada awalnya, tidak ada yang terjadi. Tono mulai merasa malas, berpikir bahwa mungkin pria tua itu hanya mengerjainya. Namun, setelah beberapa minggu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Biji kecil itu mulai tumbuh menjadi tunas kecil. Meski hanya sebuah tanaman mungil, hal ini cukup untuk membuat Tono penasaran. Dia terus menyirami tanaman itu, sekarang dengan sedikit lebih semangat. Hari demi hari, tanaman itu terus tumbuh. Dalam beberapa bulan, tunas kecil itu berubah menjadi pohon yang tinggi dan kuat. Daunnya rimbun, dan yang paling mengejutkan, pohon itu mulai berbuah. Suatu pagi, Tono bangun dan mendapati bahwa pohon di halaman belakang rumahnya telah penuh dengan buah-buah yang ranum. Dengan rasa penasaran, dia memetik beberapa buah dan mencoba memakannya. Rasanya manis dan segar. Dia memutuskan untuk memetik lebih banyak buah dan membawanya ke pasar. Ternyata buah-buah itu sangat digemari orang-orang. Dalam waktu singkat, Tono mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari hasil penjualan buah tersebut. Dari keuntungan itu, Tono bisa membeli banyak kebutuhan dan bahkan menyisihkan uang untuk ditabung. Sejak saat itu, dia mulai menyadari bahwa meskipun dia sebelumnya adalah pemalas, hanya dengan sedikit usaha yang konsisten, sesuatu yang besar bisa terjadi. Tidak perlu kerja keras tanpa henti, tapi yang penting adalah terus melakukan sesuatu setiap hari, sekecil apapun itu. Tono akhirnya mengerti bahwa rahasia kesuksesan bukan terletak pada berapa keras kita bekerja dalam satu waktu,
tetapi pada konsistensi melakukan sesuatu, bahkan hal-hal kecil. Dan yang lebih penting, dia belajar bahwa tidak ada kemajuan tanpa tindakan, sekecil apapun itu. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran penting. Bahkan, orang yang paling malas sekalipun bisa sukses jika mereka mau memulai dengan langkah kecil dan tetap konsisten. Tono bukan lagi seorang pemalas. Dia menjadi contoh bahwa perubahan besar bisa dimulai dari usaha kecil yang dilakukan dengan tekun.